Halo, selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita mau bahas salah satu bagian yang paling bikin penasaran ya dari The Origin of Species karya Charles Darwin. Bab ke-8. Ini khusus ngomongin soal naluri atau insting. Sumber kita ya langsung dari buku legendaris itu sendiri. Nah, misi kita kali ini, coba deh kita urai bareng-bareng. Gimana sih Darwin itu ngejelasin perilaku hewan yang paling rumit, yang kelihatan otomatis banget itu, kayak naluri gitu, ternyata bisa terbentuk lewat evolusi dan seleksi alam. Wah, kedengarannya agak sulit dipercaya kan? Darwin sendiri aja ngaku kalau beberapa naluri itu luar biasa banget, sampai bisa dianggap tantangan serius buat teorinya dia. Nah, mari kita bedah nih, gimana dia ngatasinnya. Betul sekali. Dan penting ya buat dicatat di awal, fokus Darwin di bab ini tuh bukan buat nyari asal-usul kekuatan mental itu sendiri. Sama kayak dia nggak ngebahas asal-usul kehidupan lah. Dia lebih tertarik pada gimana ya, keragaman naluri. Keragaman yang kita lihat pada hewan-hewan sejenis, dan gimana keragaman perilaku bawaan ini bisa muncul dan berkembang lewat proses evolusi. Gitu. Oke, jadi fokusnya di keragaman ya, bukan asal-muasalnya. Sip. Menarik. Darwin kan mulai dengan ngebandingin naluri sama kebiasaan ya. Meskipun dia bilang beda asalnya. Dia nunjuk contohnya ke hewan peliharaan. Anto pernah lihat nggak sih anak anjing pointer gitu, belum dilatih, tiba-tiba udah pasang posisi pointing. Atau anak retriever yang otomatis aja gitu ngambilin barang. Atau anjing gembala muda yang kayak udah ngerti aja lari muterin domba. Tepat. Nah, menurut Darwin nih, tindakan-tindakan ini yang dilakuin tanpa pengalaman mirip antar individu satu ras dan seringkali si hewan nggak sadar tujuannya. Kayak anak pointer kan, nggak tahu dia lagi bantu majikan berburu. Pada dasarnya ya nggak jauh beda sama naluri sejati. Ini penting banget karena nunjukin adanya semacam, apa ya, gradasi atau tingkatan. Jadi ada jembatan gitu antara sekedar kecenderungan bawaan yang diwarisin sampai ke naluri yang kompleks banget. Jadi bukan sesuatu yang muncul gitu aja. Memang sih naluri hewan peliharaan biasanya kurang kaku ya dibanding hewan liar. Tapi Darwin bilang itu karena seleksi oleh manusia mungkin lebih santai lah daripada seleksi alam. Dan waktunya juga lebih pendek kan? Masuk akal. Dari situ, dia masuk ke contoh yang lebih liar nih. Salah satu yang paling klasik ya, burung kukuk Eropa. Ini licik banget nih burung. Induknya numpang bertelur di sarang burung lain. Beda sama saudaranya di Amerika yang umumnya bikin sarang sendiri. Tapi, nah ini, ada catatan menarik dari Dr. Merrill di Iowa. Katanya kukuk Amerika kadang-kadang juga numpang telur. Ini jadi kunci ya. Bisa jadi, bisa jadi. Dari sini nih Darwin bangun hipotesisnya. Gimana kalau misalnya nenek moyang kukuk Eropa itu dulunya kayak kukuk Amerika, cuma sesekali aja numpang? Nah, kalau kebiasaan numpang sesekali ini ternyata ngasih keuntungan, misalnya induknya jadi bisa migrasi lebih awal, nggak repot urus anak, atau anaknya lebih kuat karena induk angkatnya fokus ke dia aja, maka, nah disinilah seleksi alam mulai berperan. Variasi perilaku yang nguntungin ini mulai dipilih gitu. Oh, jadi anak kukuk yang hasil numpang dan sukses hidup, kemungkinan besar dia mewarisi bakat numpang dari induknya gitu ya. Lama-lama yang numpang jadi lebih sukses daripada yang bikin sarang sendiri, dan akhirnya perilaku ini jadi naluri tetap. Begitu ya alurnya. Dan tadi disebut ada temuan baru ya, kukuk kadang bertelur di tanah, ngerame sendiri. Kayak balik ke kebiasaan lama gitu. Iya, itu temuan yang menarik belakangan ini. Dan adaptasi lainnya, ngikutin tuh. Telur kukuk Eropa itu kecil banget. Nggak sebanding sama ukuran dewasanya. Lebih mirip telur burung kecil kayak. Kayak telur skylark itu ya. Iya betul, kayak skylark. Dan biasanya cuma satu telur per sarang titipan. Lalu ada perilaku anaknya yang baru netes. Ini yang agak gimana ya? Ah iya, ini nih yang paling dramatis. Anak kuku yang baru netas masih buta. Leher aja belum kuat kan? Tapi udah punya naluri buat dorong telur atau anak bulung lain keluar sarang. Punggungnya itu loh katanya punya bentuk cekung khusus buat nyendok pesaingnya keluar. Itu bener-bener brutal ya kalau dipikir-pikir. Biar dia dapat semua jatah makanan dari induk angkatnya gitu kan? Brutal, tapi ya efektif dari sudut pandang evolusi si kukuk itu sendiri. Terus pertanyaannya, gimana naluri kejam ini bisa berkembang? Lagi-lagi Darwin ngelihatnya bertahap. Gini, kalau suplai makanan terbatas dan penting banget buat anak kukuk dapat sebanyak mungkin, maka setiap variasi kecil,
Variasi dalam perilaku, mungkin awalnya cuma gelisah, nggak sengaja dorong gitu kan. Atau struktur, kayak punggung lebih kuat atau lebih cekung, yang sedikit aja ngebantu nyingkirin pesaing, itu bakal bikin dia lebih mungkin hidup dan nurunin sifat itu. Mungkin awalnya perilaku ini muncul pas udah agak gedean, tapi seleksi alam memajukannya ke usia yang lebih dini, gitu. Bagi Darwin sih, ini nggak lebih aneh daripada naluri anak burung mecahin cangkang telurnya sendiri. Sama-sama perilaku bawaan buat bertahan hidup aja. Oke, paham. Nah, dari burung kita geser ke serangga nih. Ada lagi naluri yang gak kalah luar biasa. Semut pembuat budak. Namanya Formica sanguinea. Saya pribadi pernah ngamatin ini di Inggris, dan emang bener kayak laporan Hobbers sama Fishmead sebelumnya. Semut majikannya warna merah, nah budaknya ini spesies Formica fusca, warnanya hitam, lebih kecil gitu. Kalau sarangnya diganggu nih, budak-budak ini ikut panik loh. Bantu pertahanan, bantu evakuasi larva sama pupa majikan. Kayak udah merasa di rumah aja kita mereka. Iya, mereka jelas merasa bagian dari koloni itu. Yang menarik nih, ada sedikit perbedaan perilaku antara pengamatan di Swiss oleh Huber sama di Inggris oleh Smith atau Darwin sendiri. Di Swiss, katanya budak itu ikut kerja di luar sarang cari makan bareng majikan. Tapi di Inggris, mereka lebih kayak budak rumahan gitu. Jarang keluar, majikannya yang cari makan. Nah, perbedaan ini justru ngedukung argumen Darwin loh. Loh, gimana tuh maksudnya? Kok perbedaan malah ngedukung? Bukannya harusnya sama persis ya kalau naluri? Nah, justru itu. Ini nunjukin kalau bahkan naluri pun bisa ada variasinya atau fleksibilitasnya. Nggak kaku-kaku amat gitu. Mungkin variasinya dipengaruhi kondisi lingkungan setempat. Darwin ngeduga ini mungkin tergantung berapa banyak budak yang berhasil mereka tangkap di wilayah itu. Kalau budaknya banyak kayak di Swiss, ya mungkin sebagian bisa dialokasikan buat kerja di luar. Tapi kalau sedikit, kayak di Inggris, ya lebih efisien dipakai buat kerja di dalam sarang aja. Ini nunjukin naluri itu nggak statis, bisa termodifikasi gitu. Gitu ya. Masuk akal juga sih. Jadi bukan cetakan yang plak sama di mana-mana. Saya bahkan pernah lihat langsung loh pas mereka migrasi pindah sarang, yang bawa siapa coba? Majikannya yang bawa budaknya. Pakai rahangnya gitu. Bukan sebaliknya. Gila. Saya juga lihat mereka nyerbu koloni F. fusca lain, bunuh yang ngelawan, terus bawa pulang pupa-pupanya buat dijadiin budak baru. Wah, terorganisir banget ya perbudakannya. Iya, sangat terorganisir. Nah, dari perilaku sosial yang kompleks dan agak gelap kayak perbudakan semut ini, ada lagi naluri yang bikin kita kagumnya beda lagi nih. Keahlian arsitektur lebah madu. Darwin sampai nyebut ini naluri paling indah dari semua naluri yang dikenal. Sarang heksagonalnya itu kan presisi banget ya. Efisiensinya dalam make lilin sama tenaga itu luar biasa. Kayak lebah ini insinyur jenius saja gitu. Iya, itu selalu bikin takjub sih. Gimana coba seleksi alam bisa ngasilin arsitektur sesempurnan itu? Apa tiba-tiba ada lebah yang pintar matematika gitu? Iya, nggak gitu juga sih, haha. Lagi-lagi kuncinya digradasi. Darwin ngajak kita lihat kerabat lebah yang lebih primitif. Mulai dari lebah humblebee atau bumblebee ya kita kenalnya. Sel sarangnya kan oval, nggak teratur, kadang misah-misah gitu. Bayangin deh, ada sedikit aja keuntungan kalau mereka bikin sel lebih mepet. Dindingnya jadi nempel kan, terus dipakai bareng, hemat lilin, hemat tenaga, ya kan? Terus lihat lebah melipona di Amerika Selatan. Selnya udah lebih rapi tuh, silindris atau agak bulat, tapi kadang masih ada lapisan lilin tipis yang misahin. Oke. Jadi dari oval acak, jadi agak bulat, terus mulai nempel-nempel, gitu ya? Persis. Semakin rapat dan teratur sel dibangun, bentuk bulatnya makin hilang karena kesenggol kanan-kiri digantiin bidang datar. Nah, secara geometris nih, bentuk paling efisien buat ngepak ruang silinder atau bola yang deketan tanpa nyisain ruang kosong dan pakai bahan seminimal mungkin adalah, ya, heksagonal. Jadi menurut Darwin, seleksi alam terus mendorong ke arah efisiensi ini, sampai mentok di bentuk heksagonal yang udah paling optimal. Hemat lilin, hemat ruang, udah nggak bisa lebih efisien lagi. Tunggu. Jadi maksudnya lebah itu nggak bener-bener ngukur sudut heksagonal gitu. Tapi itu hasil otomatis dari cara mereka bangun sel berdekatan pada jarak tertentu. Kayak hukum fisika atau geometri yang bekerja gitu. Bisa dibilang gitu. Kuncinya ada di naluri lebah pekerja buat ngejaga jarak yang pas satu sama lain pas lagi bangun. Seolah mereka bikin cetakan bola imajiner di kepala mereka, terus bangun dinding tipis pas di perpotongan bola-bola imajiner itu.
Mereka nggak bangun satu sel utuh langsung, tapi bertahap. Dari tepi sarang yang terus tumbuh, ngebentuk lempengan-lempengan belah ketupat kecil yang akhirnya jadi dasar sel heksagonal. Koordinasi yang luar biasa kan, tanpa perlu cetak biru? Wah, oke. Ini penjelasan yang keren banget buat naluri konstruksi. Tapi, nah sekarang kita nyampe nih ke apa yang Darwin sendiri anggap sebagai kesulitan paling serius buat teorinya. Yaitu keberadaan serangga pekerja atau prajurit yang steril, mandul gitu. Kita lihat ini kan di banyak semut sama lebah madu. Mereka ini punya bentuk tubuh dan naluri yang beda banget sama induk jantan dan betina yang subur. Bahkan, antar kasta pekerja sendiri bisa beda kan? Ada pekerja kecil, ada prajurit gede gitu. Nah, kalau mereka nggak bisa kawin dan punya anak, gimana caranya sifat-sifat unik mereka itu bisa dipilih dan diwariskan oleh seleksi alam? Ini kan inti masalahnya. Ini emang problem yang pelik banget. Dan solusi Darwin di sini nunjukin betapa fleksibel dan kuatnya konsep seleksi alam itu. Dia bilang gini, seleksi alamnya itu nggak bekerja langsung pada si individu pekerja steril itu, tapi bekerjanya pada level keluarga atau koloni. Gini logikanya, bayangin ada ratu semut atau lebah. Kalau dia secara kebetulan nih, ngasilin keturunan steril yang punya variasi sifat yang menguntungkan bagi seluruh koloni, misalnya pekerja yang lebih gesit cari makan, atau prajurit yang giginya lebih tajam buat pertahanan, maka koloni itu secara keseluruhan bakal lebih sukses dibanding koloni lain. Maksudnya, koloni yang punya pekerja atau prajurit super ini bakal lebih makmur gitu ya. Lebih aman, lebih banyak makanan. Betul, lebih mungkin bertahan hidup, lebih mungkin berkembang biak, dan karena koloni itu sukses, si ratu induk yang subur di dalamnya jadi lebih mungkin bertahan hidup dan ngasilin lebih banyak ratu sama pejantan baru. Nah, ratu dan pejantan baru ini, meskipun mereka nggak punya sifat pekerja super itu sendiri, mereka mewarisi kecenderungan dari induknya buat ngasilin keturunan steril dengan sifat menguntungkan tadi. Jadi, yang diseleksi itu kemampuan si induk subur buat ngasilin koloni yang efisien lewat pekerja sterilnya. Gitu. Aha. Jadi seleksinya di level pabriknya ya, si induk subur, yang ngasilin produk pekerja steril berkualitas tinggi, yang bikin pabriknya sukses. Mirip pembagian kerja di masyarakat kita gitu ya jadinya. Spesialisasi bikin kelompok lebih maju. Cuma di sini, alat sama skillnya itu naluri bawaan. Wah, brilian juga ya penjelasannya. Sangat brilian menurut saya. Dan kasus serangga steril ini punya implikasi penting lain loh. Ini sekaligus jadi semacam bantahan telak buat teori pewarisan sifat perolehan ala Lamarck. Yang waktu itu masih populer kan. Lamarck kan bilang sifat yang didapat hewan selama hidupnya karena kebiasaan, misalnya jerapah meregangkan leher terus, bisa diwarisin ke anaknya. Tapi lihat deh, pekerja steril ini. Sekeras apapun mereka kerja, seahli apapun mereka jadi prajurit, kebiasaan atau keahlian itu nggak mungkin mereka warisin langsung. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya anak. Ini bukti kuat kalau modifikasi sifat itu bisa terjadi dan terakumulasi lewat mekanisme seleksi alam Darwin, bukan pewarisan kebiasaan. Anehnya, kata Darwin, kok nggak ada yang pakai contoh ini ya buat nyanggah Lamarck sebelumnya? Padahal jelas banget. Iya juga ya. Ini contoh yang kuat banget sih. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya dari diskusi kita, meskipun naluri itu kelihatan ajaib, rumit banget, kadang brutal, kadang indah, Darwin nunjukin kalau itu semua nggak mematahkan teori evolusinya. Naluri itu ternyata bervariasi. Sama kayak bentuk fisik, kalau variasinya nguntungin, ya bakal dipilih sama alam. Ini juga ngejelasin kenapa hewan kerabat dekat di benua yang beda sering punya naluri mirip. Kayak burung thrush di Inggris sama Amerika Selatan sama-sama pakai lumpur buat sarangnya. Atau burung rangkong di Afrika sama India, jantannya sama-sama ngurung betina di lubang pohon pas ngeram. Itu kan perilaku yang sama persis ya? Benar sekali. Ujung-ujungnya ya kembali ke prinsip dasar evolusi itu sendiri. Organisme berkembang biak, terus ada variasi di keturunannya, ada perjuangan buat hidup, yang paling cocok, yang punya variasi menguntungkan itu yang bertahan dan bisa bereproduksi lagi. Naluri, dalam kacamata Darwin, bukanlah semacam hadiah spesial yang terpisah gitu, tapi yang konsekuensi logis dari bekerjanya hukum alam ini di ranah perilaku. Oke, jadi kesimpulan penting dari penjelajahan kita di bab naluri ini, perilaku bawaan yang paling kompleks sekalipun, ya, dari yang licik macam kuku, yang sosial kayak semut pembuat budak, sampai yang presisi kayak lebah arsitek, itu semua bisa dijelaskan sebagai hasil evolusi bertahap lewat seleksi alam. Darwin nunjukin gimana variasi kecil dalam perilaku, kalau ngasih keuntungan, bisa numpuk gitu dari generasi ke generasi.
Dan buat kasus khusus serangga sosial, dia nunjukin gimana seleksi bisa bekerja di level keluarga atau koloni. Keren banget. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik nih. Mungkin buat Anda renungkan ya. Kalau Darwin aja bisa ngejelasin naluri yang begitu kompleks pakai teorinya, gimana dengan kemampuan mental lain? Kemampuan yang mungkin selama ini kita anggap unik atau istimewa? Meskipun Darwin hati-hati banget ya, bilang dia cuma bahas keragaman bukan asal-usul kemampuan mental, karyanya ini jelas ngebuka pintu lebar-lebar, pintu buat memahami perilaku, termasuk mungkin perilaku kita sendiri, sebagai produk dari sejarah panjang evolusi kehidupan. Seberapa banyak sih dari apa yang kita anggap pikiran atau perasaan kita, itu yang punya akar dalam proses evolusi bertahap ini? Wah, iya ya. Pertanyaan yang bikin mikir panjang itu. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ini ngasih Anda sudut pandang baru tentang misteri naluri di dunia hewan ya. Sampai ketemu lagi di sesi kupas tuntas kita berikutnya.